Siapa yang membenci salah satu cucuku, fahuwa finnar, maka dia mati akan menjadi calon penghuni neraka. Coba sekarang simak beberapa video teman-teman ya. Apakah video-video dari ceramah Habib-Habib seperti ini layak untuk tetap kita cintai teman-teman? Coba simak. Al-Imam Faqihil Muqaddam diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Kemudian yang ini. Ketika beliau meninggal, ini anaknya pamer keramat. Ayo siapa ini yang kira-kira gantiin Aba? Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Keramatnya Al-Hamid tuh, ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasrus Sunnah. Teman-teman, ada satu lagi video yang mirip dengan video yang sebelumnya kita reaction. Kalau video sebelumnya ada seorang Habib dari Malaysia menyampaikan bahwa orang yang memutuskan nasab orang lain maka dia terancam menjadi kufur ya. Nah, video ini lebih sadis lagi teman-teman ya. Ini katanya orang yang membenci para habaib ya, anak cucu keturunan Rasulullah SAW, itu bisa-bisa terancam mati su'ul khotimah dan bisa terancam masuk neraka jahanam. Ini luar biasa teman-teman ya. Seolah-olah Habib ini ingin mengatakan bahwa sejelek apapun, seburuk apapun seorang Habib, asalkan dia anak cucu Rasulullah SAW, kalau kalian benci maka kalian terancam mati su'ul khotimah dan bahkan terancam masuk neraka jahanam. Subhanallah. Baik, coba kita simak dulu videonya teman-teman. Membenci orang mukmin yang bukan cucu Nabi haram. Haram. Jika si mukmin cucu Nabi, maka siap-siap su'ul khatimah. Siap-siap su'ul khatimah. Nabi SAW bersabda, hadis dan banyak riwayat, ada yang hasan, ada yang sahih, ada yang dhaif. Kalau dikumpulkan menjadi hadis yang sangat kuat. Siapa yang membenci salah satu cucuku, fahuwa finnar, maka dia mati akan menjadi calon penghuni neraka. Ibadahnya semuanya tidak manfaat. Adakah siksa yang lebih dahsyat dari su'ul khatimah? Adakah siksa yang lebih hebat dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka cukuplah bagi yang membenci cucu Nabi su'ul khatimah dan neraka. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Ketika cucu Nabi berbuat salah, ketika cucu Nabi berdosa, ketika cucu Nabi melakukan hal-hal yang tidak baik, kita boleh dan harus tidak setuju dengan kesalahannya, tidak setuju dengan dosanya, tapi kita haram membenci orangnya. Haram membenci orangnya. Nah, itu si Ali Jum'ah dalam doanya beliau sering mengatakan, ya Allah, tutuplah kejelekan Ahlul Bait Nabi di mataku. Tutuplah kejelekan Ahlul Bait Nabi di mataku, sehingga yang kita lihat dari Ahlul Bait semuanya yang indah. Maka dengan demikian mudah untuk kita cinta kepada beliau. Seperti halnya membenci Ahlul Bait tempatnya neraka dan su'ul khatimah, cinta Ahlul Bait mengundang husnul khatimah dan mengundang surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bersabda, wa ahibbu ahla baiti lihubbi, dan cintai ahli baitku sebagai bukti cintamu kepadaku. Yang pertama teman-teman yang ingin kita komentari, yang pertama adalah coba tunjukkan kita hadis yang bunyinya seperti yang dibacakan oleh Habib ini, ada tidak? Kemudian kalau memang ada hadisnya, bagaimana derajatnya ya? Apakah derajatnya sahih atau tidak? Karena kebanyakan teman-teman hadis-hadis yang dikutip oleh para Habib-Habib ini banyak sekali mengadopsi hadis-hadis dari kaum Syiah ya. Kemudian teman-teman bicara masalah rasa benci, ketahuilah bahwa rasa benci, cinta telah Allah Azza wa Jalla tempatkan dalam setiap hati manusia. Tinggal bagaimana menempatkannya sesuai dengan tempat yang semestinya ya. Rasulullah bersabda, man ahabba lillahi wa abghadha lillahi wa a'ta lillahi wa man'a lillah faqad istakmalal iman. Barang siapa mencintai karena Allah, membenci pula karena Allah, dan barang siapa memberi karena Allah dan tidak memberi karena Allah,
faqad istakmalal iman, maka imannya telah sempurna. Itu artinya teman-teman, Allah Azza wa Jalla telah mengakui bahwa yang namanya manusia itu punya rasa benci, rasa cinta ya. Tinggal sekarang bagaimana menempatkannya sesuai dengan porsi yang sebenarnya. Tidak mungkin naluri manusia akan merasa cinta kepada seorang yang suka bermaksiat ya. Terlebih kalau kaitannya dalam masalah agama, teman-teman ya. Bagaimana doktrin-doktrin mereka ya, khususnya klan Ba'alawi ini sering sekali kita jumpai dari oknum-oknum habaib ya, yang merasa klannya itu paling suci dibandingkan dengan orang lain ya. Kemudian bagaimana juga dengan cerita-cerita dongeng khurafat mereka yang sama sekali itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah dan cenderung melebihi ya kemuliaan para nabi, para rasul ya. Bayangkan karomah-karomah mereka itu melebihi mukjizat para nabi, para rasul ya. Apakah hal seperti itu yang mereka lakukan harus kita tetap cintai teman-teman? Ya nggak bisa ya. Coba sekarang simak beberapa video teman-teman ya. Apakah video-video dari ceramah Habib-Habib seperti ini layak untuk tetap kita cintai teman-teman? Coba simak. Al-Imam Faqihil Mugaddam diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Kemudian yang ini, ketika beliau meninggal, ini anaknya pamer keramat, ayo siapa ini yang kira-kira gantiin Aba? Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Keramatnya Al-Hamid tuh ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. lalu bagaimana dengan yang ini? Belajar sama satu Habib, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya sama 70 kiai yang alim. Lalu bagaimana dengan yang ini? Anjing, babi, kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah? Anjing, babi, kenapa kau jual ayat, kau jual hadis untuk kepentingan perutmu? Anjing, babi, kenapa kau pakai sorban tapi engkau berdiri di pintu-pintu pejabat? Nah, teman-teman ya, kalian bisa simak ya, dari sekian banyak ceramah-ceramah para habaib, ini baru sebagian yang sudah saya sajikan ya. Banyak sekali, ratusan, bahkan ribuan, bahkan mungkin tak terhitung ya. Bagaimana doktrin-doktrin mereka ya, sok menganggap diri mereka paling mulia dibandingkan dengan orang lain, sampai-sampai keluar dari mulut mereka mengatakan belajar kepada satu habib bodoh, maka itu jauh lebih utama dibandingkan dengan belajar kepada 70 kiai atau ulama yang alim. Sejak kapan ada rumus dalam Islam, yaitu belajar kepada habib yang bodoh, nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti agama, tapi jauh lebih utama belajar kepada dia dibandingkan dengan belajar kepada ulama atau kiai yang alim. Lalu apa yang mau dipelajari dari habib yang bodoh ya? Apalagi dalam urusan agama. Namanya orang bodoh tentu nggak bisa membedakan mana halal, mana haram ya, mana tauhid, mana kesyirikan, mana sunnah dan bukan sunnah teman-teman ya. Lalu bagaimana mau dikatakan ya lebih utama belajar kepada mereka? Allahu Akbar teman-teman ya. Kemudian bagaimana dengan caci makian ya? Ada oknum habib yang di mimbarnya dengan begitu enteng lisannya mencaci maki orang lain yang sesama muslim ya, baik dari kalangan kiai, ulama katanya, kemudian para pejabat pemerintah juga ya, tidak lepas dari caci makian mereka. Apakah hal-hal seperti itu yang dilakukan oleh oknum-oknum habib ini harus tetap kita cintai? Allahu Akbar. Ini namanya cinta buta, teman-teman ya. Ini contoh penempatan cinta yang tidak sesuai pada tempatnya. Maka ini bertentangan dengan sabda Rasulullah SAW yang tadi ya. Jadi masyarakat juga tidak bodoh ya. Kita nggak bodoh ya. Kita tahu ya, ketika kita ada rasa benci sesuai dengan apa yang menjadi kebencian kita ya. Doktrin-doktrin mereka, dongeng-dongeng khurafat mereka, ajaran-ajaran mereka yang sangat bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Apalagi mereka sering mengklaim diri mereka ya, darah Rasulullah mengalir di dalam tubuh kami ya. Justru ajaran-ajaran kalian kebanyakan ya, kebanyakan menganggap diri paling suci, paling bersih ya, ingin dimuliakan ya, berharap melalui doktrin-doktrin kalian itu ya, agar tetap dimuliakan, agar tetap mendapatkan sanjungan dari masyarakat ya, dan menutup mata atas kesalahan-kesalahan kalian. Nggak bisa ya, nggak bisa itu ya. Dongeng-dongeng khurafat kalian saja sudah begitu parahnya. Ada yang mengatakan ya, seorang habib ya dimi'rajkan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla 70 kali dalam satu hari. Itu kan jelas mengalahkan mukjizat Rasulullah SAW yang mi'raj bertemu dengan Allah Azza wa Jalla satu kali. Itu pun tidak bertatap muka secara langsung ya. Dan itu pun jelas ya, Rasulullah mi'raj dengan tujuan menerima perintah sholat. Nah, kamu sekarang mi'raj untuk apa? Dan dengan apa kamu naik ke atas langit? Coba bayangkan ya.
Ini gimana ini? Menuntut orang untuk tetap cinta, tapi lupa ya, tidak berkaca, melihat bagaimana kondisi diri sendiri ya. Yang dibenci oleh masyarakat, yang kita benci adalah ceramah-ceramah kalian yang begitu jauh dari sunnah Rasulullah SAW ya. Sedangkan kalian mengaku cucu Rasulullah SAW. Harusnya kalian dong yang memperjuangkan sunnah Nabi, bukan justru mengotori sunnah Nabi dengan doktrin-doktrin ya, kemudian dengan dongeng-dongeng khurafat ya. Bahkan ada Habibnya katanya bisa keluar masuk ke dalam surga. Ini jelas melecehkan ya para sahabat Nabi yang jelas dijamin masuk surga. Para sahabat Nabi, bayangkan teman-teman ya, di antaranya yang kita sebutkan 10 sajalah yang jelas-jelas keluar dari lisan Rasulullah dijamin masuk surga. Bayangkan mereka masih hidup di dunia tapi sudah diberikan jaminan akan masuk surga. Belum pernah mereka masuk ke dalam surga. Lah ini yang bukan siapa-siapa, yang hanya sekedar mengaku sebagai cucu Rasulullah SAW, itu pun tidak terbukti. Jarak mereka begitu jauh, 1400 tahun dengan Rasulullah, tapi berani membuat-buat cerita dongeng khurafat ya. Katanya bisa keluar masuk ke dalam surga. Bahkan masih ada bekas pasir di kakinya ketika dia masuk ke dalam surga. Yang seperti ini mau tetap dicintai teman-teman ya. Ini cinta buta, cinta bodoh namanya teman-teman ya. Dan ingat sekali lagi beb, yang kita benci itu perbuatan kalian, bukan pribadi kalian. Kalau pribadi kalian, tidak usah ajarkan kami. Kami juga tahu setiap manusia itu pasti berbuat kesalahan, pasti bisa bertobat ya. Yang kita benci itu kekeliruan dalam ceramah kalian. Dan wajib untuk dikritisi, bukan justru didiamkan ya. Kalau didiamkan, dibiarkan, justru orang-orang akan semakin tersesat dengan doktrin-doktrin, dengan dongeng-dongeng khurafat. Kapan orang-orang akan mengenal sunnah Nabi SAW ya? Kalau dibiarkan terus ya, merajalela cerita-cerita dongeng-dongeng khurafat yang sumbernya nggak jelas teman-teman. Subhanallah. Baik, teman-teman, mungkin itu yang bisa kita sampaikan di video kali ini. Semoga ada manfaatnya, teman-teman. Gunakan akal sehat kalian, gunakan hati kalian, dan saya ingatkan teman-teman ya, kalau berkomentar juga di kolom komentar yang baik-baik saja lah ya. Tunjukkan bahwa kita hanya membenci dongeng-dongeng khurafat mereka, doktrin-doktrin mereka, bukan membenci pribadi mereka. Baik, barakallahu fikum, semoga ini bermanfaat. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.